Allah mengharamkan kepada jasad para nabi untuk dimakan, untuk diserang cacing tanah gitu ya. Makanya kalau seandainya Allah takdirkan kita menggali jasad nabi dalam kuburannya, maka kita yakin jasad nabi tidak akan berubah sejak dia meninggal sampai hari ini, karena tidak mungkin dimakan tanah. Dan terbukti ketika Nabiullah Sulaiman meninggal di singgasananya, dan sebagian ahli tafsir menceritakan Sulaiman tuh hampir bukan hanya hitungan hari bulan sampai tahun ya duduk di singgasana itu. Lah jin-jin itu tidak tahu kalau Sulaiman sudah meninggal. Ya, jin-jin itu tidak tahu mereka masih bekerja. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, pembahasan dari kalimat-kalimat singkat Nabi namun syarat dengan makna. Dan kita masuk pada poin ke-26 dari kitab ini. Coba perhatikan bukunya. Di antara kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjida wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakat khussalatu falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ata wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dianugerahi 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku, yaitu aku diberikan pertolongan dengan ditanamkannya rasa takut pada musuhku dari jarak sebulan perjalanan, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan bersuci, sehingga siapa saja dari antara umatku mendapati waktu salat maka hendaklah dia salat. Kemudian dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Aku diberikan hak untuk memberi syafaat. Para nabi diutus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini As-Syekh Asy-Sya'di rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita di antara keunggulan ataupun kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah dalam hadis ini Nabi menjelaskan sebagian kecil, karena kekhususan dan keistimewaan Nabi itu banyak sekali, baik dengan seluruh para nabi ataupun dengan seluruh umat manusia. Tapi untuk mempermudah pembahasan, saya akan bagi beberapa poin tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia. Kemudian yang kedua, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh umatnya, tetapi terkadang berserikat dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 poin yang kita akan bahas di siang hari ini. Yang pertama, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia.
Pertama di sini, sebagaimana hadis yang kita baca yang diriwayatkan dan disepakati Bukhari Muslim muttafaqun alaihi di sini, di mana Nabi SAW diberikan oleh Allah Azza wa Jal pertolongan oleh Allah dengan cara menanamkan rasa takut kepada musuh-musuhnya sebulan perjalanan. Logikanya Bu, kalau ibu berjalan 1 bulan, kira-kira sampai di mana tuh? Lah sejauh itulah musuh berfikir kalau mau menyerang Nabi SAW, dan perasaan takut itu menjadikan kelemahan bagi musuh. Itulah kenapa pasukan Nabi SAW walaupun sedikit selalu dimenangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waju'ilat liyal ardu kulluha masjida wa tahura. Dijadikan seluruh bumi ini bisa dijadikan tempat salat ataupun tempat bersuci. Kalau di agama-agama yang lain, mereka kalau ibadah itu ya harus masuk ke sinagog mereka, harus masuk ke gereja mereka, itu ya, ke tempat-tempat ibadah, dan mereka tidak bisa ibadah di luar itu. Tetapi Islam tidak. Dimanapun selama tempat itu dibolehkan untuk salat, walaupun di trotoar jalan sekalipun, tapi bukan untuk konten Bu ya. Kadang salat trotoar jalan untuk konten pula deh. Jadi intinya dimanapun di bumi yang kita pijak ini boleh kita melaksanakan salat. Bahkan kita bisa bersuci dengan cara tayamum. Dan ini khususan di mana tidak dibatasi dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tempat, ya. Kemudian yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang. Zaman dulu harta rampasan perang tidak boleh dimanfaatkan ataupun dimakan. Jadi kalau mereka menang perang itu ya harus dibuang. Bahkan dalam sebuah sejarah Israiliyat dijelaskan bahwa untuk menunjukkan bahwa perang mereka ikhlas atau tidak ikhlas, artinya karena Allah atau tidak, itu terkadang harta rampasan perang itu diletakkan di atas ketinggian. Kalau menunjukkan perangnya itu diterima Allah, maka Allah akan kirim halilintar, kemudian akan membakar harta rampasan perangnya, menunjukkan Allah terima perangnya. Sama dengan kejadian kurban Habil dengan Habil. Jadi ketika Allah mengirim halilintar kemudian membakar kambingnya Habil, itu tanda diterima. Lah begitu juga harta ghanimah. Karena mereka tidak boleh memanfaatkannya. Mereka diletakkan di ketinggian, kemudian Allah akan mengirim halilintar dan membakarnya. Tapi sekali lagi ini kan kisah-kisah Israiliyat yang tidak bisa kita jadikan hujah, hanya sebagai pelezat kisah saja. Tetapi yang jelas bahwa umat dulu tidak boleh menghalalkan ghanimah, tapi umat Islam boleh memanfaatkan. Bahkan ada bagiannya khusus tentang pembagian ghanimah itu, harta rampasan perang. Kemudian yang keempat, Nabi diberikan syafaat. Maksud syafaat di sini syafaatul uzma. Karena hanya satu-satunya yang memberikan syafaat itu Nabi SAW. Karena ada hadis yang panjang sekali ketika orang datang kepada Nabi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa dan Isa, semua para nabi dari ulul azmi mengatakan nafsi, nafsi. Uruslah diri kalian, uruslah diri kalian. Ya, artinya mereka angkat tangan berikan syafaat, kecuali Nabi SAW yang kemudian sujud di bawah arsy dengan sujud yang lama sampai Allah mengatakan irfa ra'saka ya Muhammad sal tu'ta wa qul tusma washfa tushaffa. Katakan kau didengar, kemudian mintalah kau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Maka satu-satunya nabi yang mendapatkan syafaatul uzma adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang keempat. Dan yang terakhir dalam hadis ini, di mana seluruh para nabi diutus kepada kaumnya, tapi Nabi kita diutus kepada seluruh manusia, jinnya dan manusianya. Satu-satunya Nabi yang diutus kepada kalangan jin dan juga manusia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu bisa dilihat dalam suratul jin, ketika ada sebagian jin beriman kepada Rasul SAW dan menganggap mereka bahwa Nabi sebagai Nabi mereka. Ini diantara yang tertuang dalam hadis yang kita baca, 5 perkara yang merupakan kekhususan Nabi SAW selain daripada seluruh manusia. Kemudian juga yang lainnya saya tambah selain daripada 5. Yang keenam, anna syaitan la yatamathal fi suratihi. Setan tidak bisa tasyakul, beralih rupa menyerupai Nabi SAW. Jadi kalau orang bermimpi berjumpa dengan Rasul, ya, tapi mimpinya aneh, mungkin Rasulnya ngadap ke belakang, hanya dilihat dari ke belakang atau ke samping gitu kan, ya tidak jelas, maka itu bukan Nabi SAW. Ya, walaupun pemain dalam mimpinya dia ngaku Nabi. Karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi, tidak bisa.
Ya, kecuali betul-betul berhadapan, nampak wajahnya, nampak perawakannya, dan kita sudah baca fisiknya di dalam penjelasan syarah para ulama seperti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, persis seperti yang kita pelajari dari fisiknya dan begitu seterusnya. Ya mungkin saja, tapi kan tidak semua orang bisa bermimpi berjumpa dengan Rasul, ya hanya orang-orang tertentu saja, karena setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi SAW. Kemudian juga yang nomor 7, Nabi SAW berbeda dengan manusia yang lainnya, termasuk juga para nabi, di mana Nabi SAW memiliki banyak nama. Nabi SAW itu memiliki banyak nama, diantaranya Ahmad, kemudian Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatim, Al-Mustafa, dan macam-macam nama yang disematkan kepada Nabi SAW. Ketika banyak nama difokuskan kepada satu orang, menunjukkan bahwa itu keagungan. Sama dengan ketika bicara kiamat, ya dalam Quran itu puluhan nama kiamat untuk satu peristiwa. Ketika ada satu peristiwa kemudian banyak nama, berarti peristiwa itu sangat dahsyat, sangat agung. Lah begitu juga ketika banyak nama untuk ditujukan kepada satu orang, menunjukkan satu orang itu memiliki kemuliaan, ya. Kemudian juga yang nomor 8 tentang wajibnya salawat. Tidak ada umat-umat selain Nabi SAW diwajibkan bersalawat kepada nabinya, seperti umat Nasrani diwajibkan salawat kepada Isa, umat Yahudi diwajibkan salawat kepada Musa, atau umat Ibrahim kepada Ibrahim, umat Syuaib kepada Syuaib, umat Saleh kepada Saleh. Tidak ada. Hanya umat Islam yang diwajibkan bersalawat kepada Nabi SAW. Dan ini keutamaan Rasul, ya, di mana umatnya sendiri mendoakan Nabi SAW setiap saat. Karena salawat itu artinya, ya Allah, pujilah Nabi kita di hadapan makhlukmu yang ada di langit sana. Maksudnya di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, dan seluruh para malaikat yang ada di langit. Dan siapa yang bersalawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Kemudian juga di antara kekhususannya adalah Nabi SAW diberikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman sorga yang terbentang antara jarak mimbar dengan rumah beliau. Makanya kalau ibu ditakdirkan umrah, masuk ke daerah raudhah tuh, ya, raudhah itu artinya arah ke kuburan Rasul, karena Rasul kan dikubur di rumah Aisyah. Nah, antara pintu rumah Aisyah dengan mimbar itulah tengah-tengahnya disebut raudhah min riyadil jannah. Itulah taman dari taman-taman sorga, dan itu tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Termasuk juga peristiwa Isra Mi'raj, ya. Tidak ada satupun nabi yang dinaikkan sampai ke Sidratil Muntaha. Paling tinggi Nabi SAW, para nabi itu yang dinaikkan ke langit itu di masa hidupnya cuman Idris, ya. Idris lah yang dinaikkan ke langit, dan juga Nabi Isa pernah dinaikkan ke langit. Artinya keduanya tidak wafat. Kalau Ibrahim kan wafat di bumi, Adam juga wafat di bumi, dan semua para nabi wafat di bumi. Tapi ada nabi ketika masih hidup dinaikkan ke langit. Salah satunya Nabi Idris. Makanya Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami tinggikan Idris itu ke tempat yang paling tinggi. Ahli tafsir mengatakan maksudnya Idris itu dinaikkan ke langit keempat. Makanya dalam peristiwa Mi'raj itu Rasul berjumpa dengan Idris di langit keempat, dan berjumpa dengan Isa di langit kedua bersama Yahya, ya, saudaranya. Jadi paling tinggi itu ke langit keempat. Tapi Nabi SAW bukan ke langit keempat, sampai melewati langit ketujuh, sampai lagi ke Sidratil Muntaha, yang Jibril saja tidak sampai ke tempat itu. Dan itu salah satu keistimewaan Nabi SAW. Termasuk juga mukjizat Al-Quran. Mukjizat Rasul itu tidak lekang dimakan tempat dan zaman. Sampai hari ini mukjizat masih ada. Berbeda dengan mukjizat para nabi dan Rasul yang lainnya, maka berakhir dengan kematiannya. Termasuk juga di antaranya adalah tidak boleh memanggil Nabi SAW seperti memanggil antar sesama kita. Kalau antar sesama kita memanggil boleh menyebut nama, tapi Nabi SAW tidak boleh memanggil beliau dengan nama, tapi dengan lakobnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim, ya Mustafa. Jadi tidak boleh langsung ya Muhammad. Makanya kita tidak dapat di dalam Al-Quran satu ayat pun Allah memanggil Rasul dengan sebutan ya Muhammad, kecuali mimbabil ikhbar, hanya sekedar menghabarkan, seperti Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum, dan begitu seterusnya. Itu bukan panggilan tapi memang penghabaran. Tapi dalam bentuk panggilan dengan menyebut ya munada, itu ya Muhammad, itu tidak ada dalam Quran. Tapi kalau Adam ada, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Nuh, ya Saleh. Banyak di Quran itu nabi-nabi yang lain itu dipanggil namanya.
Tapi Nabi SAW tidak pernah dalam Quran dipanggil namanya. Paling ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal rusul, ya ayyuhan nabi, dan begitu seterusnya. Dan ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berikutnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali dibangkitkan saat kebangkitan dalam kuburannya. Walaupun Rasul sempat ragu-ragu karena ketika dia dibangkitkan dalam kubur itu dia melihat Nabi Musa sedang bersandar. Sehingga Rasul mengatakan, aku tidak tahu apakah aku dulu yang dibangkitkan ataukah Musa yang dibangkitkan. Tapi sepakat para ulama bahwa yang pertama kali dibangkitkan dari kuburanlah Nabi SAW, sebagaimana orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian juga di antara khususannya adalah Nabi SAW adalah orang yang pertama kali melewati sirat. Karena umat Islam itu walaupun datang belakangan, tapi yang pertama kali dihisab dari seluruh umat-umat sebelum Islam, dan yang pertama kali melintasi sirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasul ketika berada di ujung sirat, setiap ada umatnya melintas, maka Rasul selalu berdoa dengan mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Kautsar yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Ya, semua para nabi diberikan telaga, tapi mereka tidak diberikan telaga Al-Kautsar. Ya, sebagaimana Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Kemudian Nabi SAW diberikan al-wasilah. Wasilah itu satu makom yang paling tinggi. Kalau ibu mendengar azan, kita disuruh untuk membaca doa salawat Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Sebagian para ulama mengatakan, walaupun ada riwayatnya dilemahkan, tapi ini masyhur ya. Di situ kan ada tiga kata, al-wasilah, al-fadilah, dan maqam mahmudah. Lah maqam mahmudah itu adalah tempat yang paling tinggi di sorga. Disitulah Nabi SAW akan tinggal. Kemudian di sana ada maqam al-fadilah. Maqam fadilah itu diberikan kepada ibunda daripada Isa bin Maryam. Siapa? Maryam bintu Imran. Ya. Adapun maqam al-wasilah diberikan kepada istri daripada Firaun, Asiyah bintu Muzahim. Dan dua wanita ini nanti di sorga dipersunting Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimatnya ati Muhammadanil wasilah, berikan kepada Muhammad al-wasilah, maksudnya Asiyah bintu Muzahim. Wal fadilah artinya Maryam bintu Imran, karena Maryam belum menikah. Adapun Asiyah, Firaun di neraka dan dikekalkan di dalamnya. Makanya kemudian dua wanita ini akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga. Itu sebagian pendapat para ulama. Ya. Jadi Nabi diberikan al-wasilah wallahu alam. Kemudian juga di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul diberikan mafatih khazainil ardi, kunci-kunci pembendaharaan bumi. Bayangkan Nabi di saat lemah-lemahnya di permulaan dakwah, dia berani memprediksi bahwa dua negara adidaya, Persia dan Romawi itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan menjadi sebuah kebetulan, kenyataan gitu ya, ketika Rasul sudah meninggal, maka Persia runtuh di tangan Umar dan Romawi pun dikuasai oleh kaum muslimin. Artinya separuh dunia dulu pernah dikuasai kaum muslimin. Ya, dari sini menunjukkan bahwa hanya Nabi SAW yang diberikan khazainul ardi, mafatih khazainul ardi. Lah ini juga di antara khususan Nabi SAW, termasuk juga Nabi SAW dianggap sayyidu waladi Bani Adam yaumal qiyamah, berdasarkan sabdanya ana sayyidu waladi ibni Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Ya, aku adalah pemimpin anak Adam dan aku tidak sombong kelak pada hari kiamat. Dan banyak lagi ya, ini diantaranya kekhususan dan keistimewaan Nabi SAW. Poin yang kedua, kekhususan Nabi SAW selain umatnya. Jadi hanya Nabi yang punya, tapi umatnya tidak punya. Tapi terkadang berserikat dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah al-haud yaumal qiyamah, telaga. Yang punya telaga itu, yang diberikan telaga hanya Nabi saja. Dan para nabi yang lainnya. Dan telaga yang paling besar adalah telaga yang diberikan kepada Nabi SAW. Likullin nabi haudun, kata Rasul. Setiap nabi itu punya atau memiliki telaga. Walaupun menjadi khilaf para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Aqidah Tahawiyah, di mana letak telaga itu? Ada yang mengatakan sebelum titian, ada yang mengatakan terbentang dengan titian, ada yang mengatakan setelah titian. Itu rincian daripada Imam At-Tahawi. Walaupun pendapat yang kuat kata beliau adalah sebelum titian.
karena disesuaikan dengan dalil akal, di mana ketika orang bangkit dari kubur merasa haus, yang dicari pasti air. Makanya kemudian telaga itu berada sebelum titian. Ini yang pertama. Yang kedua juga bahwa Nabi SAW atau para nabi yang lainnya kalau sampai meninggalkan harta, hartanya tidak diwariskan. Tapi kalau umatnya kan diwariskan kepada ahli warisnya, tapi Nabi tidak mewariskan harta. Makanya kenapa Nabi mengatakan al-anbiya warathatul al-ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman. Bahwa para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Kemudian juga di antara khususannya adalah Allah mengharamkan kepada jasad para nabi untuk dimakan, untuk diserang cacing tanah gitu ya. Makanya kalau seandainya Allah takdirkan kita menggali jasad nabi dalam kuburannya, maka kita yakin jasad nabi tidak akan berubah sejak dia meninggal sampai hari ini, karena tidak mungkin dimakan tanah. Dan terbukti ketika Nabiullah Sulaiman meninggal di singgasananya, dan sebagian ahli tafsir menceritakan Sulaiman tuh hampir bukan hanya hitungan hari bulan sampai tahun ya duduk di singgasana itu. Lah jin-jin itu tidak tahu kalau Sulaiman sudah meninggal. Ya, jin-jin itu tidak tahu mereka masih bekerja. Cuman karena rayap yang kemudian memakan tongkatnya, akhirnya tongkatnya roboh bersama robohnya jasad Sulaiman, barulah kemudian jin-jin mengetahui Sulaiman itu sudah meninggal. Seandainya tongkat itu tidak terkena rayap, kata para ulama, tentu Sulaiman akan seperti itu selamanya. Artinya jasad para nabi tidak mungkin busuk. Ya, itu dalilnya di antara kenapa bumi tidak akan memakan jasad para nabi, dan itu khususan, ya, khususan bagi para nabi dan tidak bagi umatnya. Taib, kemudian juga ya ada juga sebagian manusia juga yang dijaga jasadnya sebenarnya, karena kita lihat mungkin sejarah 100 tahun yang silam ketika terjadi banjir, akhirnya banjir itu kemudian sampai mengenai kuburan syuhada Uhud, sehingga kerajaan kalau nggak salah ketika dipimpin oleh Raja Abdullah kalau nggak salah ya, akhirnya kemudian jasad para syuhada Uhud itu naik ke permukaan karena banjir yang sangat besar. Dan subhanallah, semua jasad syuhada Uhud utuh, termasuk jasad Hamzah yang dibelek oleh Hindun itu, bekas jahitannya nampak gitu. Dan artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, baik jasadnya ketika hidup ataupun ketika mati. Tapi kemudian di antara khususannya juga bahwa seorang nabi dikubur di mana dia meninggal. Sebagaimana Nabi SAW, karena dia meninggal di kamar Aisyah, di situ dia dikubur. Kalau kita tidak boleh, kita meninggal di kamar ya dikubur di kuburan kaum muslimin. Dan ini khususan Nabi SAW. Termasuk juga puasa wisol. Wisol itu maksudnya sahur ke sahur. Bukannya di waktu sahur, ya sahurnya di waktu sahur, itu namanya wisol namanya. Lah itu khususan Nabi, kita tidak kuat seperti itu. Makanya ada sahabat kemudian ingin wisol seperti Rasul, akhirnya jatuh pingsan. Kata Rasul, jangan kau ikuti aku, karena aku yang memberi makan dan minum Allah sementara kalian tidak. Makanya khusus puasa wisol itu untuk Nabi SAW. Termasuk juga di antara khususannya adalah di mana Nabi SAW dibolehkan menikah tanpa ada wali ataupun saksi selama ada seorang wanita menghibahkan dirinya dan Rasul mau. Ya. Jadi wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, maka itu dihalalkan bagi Nabi, tapi tidak dihalalkan kepada umat. Termasuk juga bilangan poligami. Bagi Rasul mungkin ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11 istrinya, tapi bagi umatnya kan tidak boleh. Umatnya hanya boleh 4 saja, ya. Dan itu kekhususan Nabi SAW. Termasuk juga tabarruk. Jasad Rasul itu punya berkah. Artinya kalau seandainya tangan Nabi itu menempel di badan kita, maka badan kita ini berkah, ya. Atau kita memegang serban Rasul ataupun jasad Rasul, itu jadi berkah kita, karena berkahnya badan Rasul itu muntakil, dzatiyatun muntakilatun, dalam bentuk zat dan juga berpindah gitu ya. Tapi khusus bagi Nabi. Nggak bisa bekas kiai berkah, karena bekas minuman kiai, bekas minuman Ustadz Abu Mairo diminum sama ibu, nggak ada berkahnya, Bu. Ya. Jadi itu khusus Nabi SAW. Nabi itu ludah saja ditangkap para sahabatnya, langsung ludahnya dilap-lap kepada badannya. Nabi dicukur saja mau perang itu ngambil rambutnya. Bekas wudunya saja mau perang. Nah, karena memang sifat berkah di jasad Rasul itu namanya dzatiyatun muntakilatun dalam bahasa ulama akidah. Dia berkahnya secara zat dan bisa berpindah. Ya, karena berkah itu kan ada yang sifatnya dzati, ada yang sifatnya ma'nawiyah. Seperti sifatnya ma'nawi itu Quran. Kalau kita semata-mata memegang Quran, ya tidak dapat berkah. Tapi kalau kita membacanya baru dapat berkah gitu ya.
Nah, seperti itu contoh. Atau kemudian air zam-zam, kalau kita pegang saja untuk cuci tangan ya tidak berkah, kalau diminum baru berkah. Nah, itu namanya ma'nawiyah gitu ya. Tapi kalau jasad Rasul itu zatnya memang berkah. Bahkan ada orang yang matanya sakit diludahi Rasul sembuh. Nah, itu karena memang berkah ludah-ludahnya Nabi SAW, dan ini khususan Nabi dan salah satu mukjizat Nabi SAW. Kemudian juga Rasul itu matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Itu khususan Nabi. Kalau kita kan mata tidur, hati juga tidur, dua-duanya ya. Kemudian juga di antara khususan Nabi SAW adalah bahwa Nabi SAW tidak akan pernah mati dengan cara dibunuh sadis. Ya, ulul azmi, khususan Nabi SAW dan ulul azmi rata-rata tidak ada yang mati dibunuh. Mereka matinya itu rata-rata entah sakit, entah apa gitu ya. Makanya Isa bin Maryam ketika hendak dibunuh diangkat ke langit oleh Allah dan digantikan oleh yang serupanya. Kenapa Isa tidak sampai dibunuh oleh orang Yahudi, walaupun orang Yahudi mengklaim membunuh Isa? Karena seorang ulul azmi minar rusul tidak mungkin dibunuh dengan cara sadis. Ya, kalaupun mereka meninggal ya meninggal normal, tapi Isa kan belum meninggal, baru meninggal di akhir zaman. Ya, ini juga di antara khususan yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah khasais al ummat Muhammadiyah, khususan umat Muhammad di antara umat-umat selain umat Rasul. Yang pertama, umat Islam adalah sebaik-baik umat. Umat Islam adalah sebaik-baik umat dari seluruh umat-umat Islam, dari seluruh umat-umat selain daripada Islam. Yang kedua, bahwa berkumpulnya umat Islam itu tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Kemudian juga yang ketiga, bahwa umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Islam. Umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Islam. Kemudian umat yang pertama kali meniti titian siratal mustaqim juga umat Islam. Kemudian juga di dalam Islam ada hal-hal yang diampuni kalau dia lupa, kalau dia tidak sengaja atau karena dia dipaksa gitu. Maka ini rufiatil qalam, qalamnya diangkat tidak mencatat, tapi umat yang lain tidak. Ya, tidak ada rukhsah seperti ini. Kemudian juga umat Nabi SAW nanti pada hari kiamat akan bercahaya, baik bekas-bekas sujudnya ataukah bekas-bekas wudunya. Dari situlah Rasul mengenali umatnya dan tidak ada pada umat-umat yang lainnya. Termasuk juga di antara khususan umat Nabi SAW adalah Allah berikan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Dan ada riwayat yang mengatakan setiap 1.000 orang akan membawa ribuan orang lain untuk masuk ke dalam surga, karena 2/3 penduduk surga adalah umat Islam. Ya. Kemudian juga di antara khususan umat Islam adalah dihalalkan bangkai, dan itu tidak dihalalkan kepada umat selain Islam. Maksudnya bangkai di sini bangkai yang berkenaan dengan ikan-ikan yang ada di lautan, ya, itu dibolehkan. Sebagaimana Rasul mengatakan uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan kepada kami 2 bangkai, pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Nah, itu dibolehkan, dan itu khususan yang tidak diberikan kepada umat sebelum daripada Islam. Dan banyak lagi khususan-khususan baik nabi di antara nabi-nabi yang lainnya, atau nabi dengan umatnya, atau umat nabi dengan umat nabi yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama terbaik, nabi terbaik, umat terbaik, kitab terbaik. Dan Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Inilah diantara sedikit penjelasan dari khususan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk kajian siang hari ini. Kita buka tanya jawab. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.